Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan juga kepada orang-orang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya sampai akhir hayatnya. Baik. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketaatan tersebut adalah mempelajari ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita dan menambahkan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab tauhid. Bukan dari kitab Sahih Muslim ya. Tapi dari kitab tauhid, yang mana kita kemarin masuk pada bab tentang perdukunan, bab maja fil kuhan wa nahwihim. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membacakan kitab yang sangat bagus sekali dari karya Syekh atau Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang perdukunan. Ini kitab ini sangat bagus sekali. Saya sendiri menyarankan untuk bapak-bapak dan ibu untuk memilikinya, dibaca dari awal dari sampai akhir berulang kali ya. Ini kitab ini dahulunya hanya beberapa lembar. Seiring berjalannya waktu, beliau terus membaca, maka tambah lama tambah tebal kitabnya. Itu kata murid beliau. Makanya Masya Allah, kitab ini banyak sekali rujukannya, dan setiap apa yang beliau katakan tidak berasal dari mulut beliau sendiri atau pendapat beliau sendiri, tapi dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman para sahabat serta pendapat para ulama. Baik, kita masuk pada bab perdukunan. Kita bacakan di sini pada bab yang ke-57 dari kitab Syarah Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah. Syarah Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan di sini, membawakan perkataan ulama, dukun, tukang ramal dan orang pintar. Judulnya dukun, tukang ramal dan orang pintar. Judul dari bab ini. Bab 57. Al-Sunnah tidak percaya kepada dukun, tukang ramal dan orang pintar. Nah, prinsip dasar dari Al-Sunnah bahasanya kita tidak percaya kepada dukun, tukang ramal dan orang pintar. Maka ketika seseorang yang dia percaya kepada orang-orang yang disebutkan tadi, dukun, tukang ramal dan orang pintar, maka dia keluar dari Al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah taala mengatakan kita tidak mempercayai ucapan kahin atau dukun maupun arraf
paranormal atau tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Di sini Imam At-Tahawi mengatakan bahasanya kita tidak mempercayai ucapan dukun, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Pada asalnya kahin adalah orang yang didatangi oleh syaitan yang mencuri pendengaran di langit, lalu ia memberitahukannya kepada tukang dukun tersebut. Tadi Imam Tahawi mengatakan bahasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempercayai dukun, paranormal, dan juga apa-apa yang setiap menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para kaum muslimin. Siapa itu kaum muslimin? Ini para sahabat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kaum muslimin. Kemudian kahin juga atau dukun adalah orang yang datangi syaitan. Kenapa datangi syaitan? Ya, karena dukun dan juga paranormal mengetahui sesuatu yang gaib itu karena dia mendapatkan dari syaitan tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan di sini surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-221 sampai 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun." Maukah aku beritahukan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka, yakni para syaitan, turun kepada setiap pendusta yang banyak berbuat dosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta, yakni para dukun. Yakni para dukun turun atas mereka itu syaitan. Sebagaimana telah lewat pada bab-bab yang lalu tentang pembahasan tentang bagaimana syaitan mencuri berita. Bagaimana? Sebagaimana dalam hadis yang panjang dari bab kitab tauhid ini di bab 16 kalau tidak salah ya, itu tentang bagaimana syaitan mencuri berita di langit. Ini mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke atas. Seperti ini, Ibnu Abbas mengisyaratkan, memberikan isyarat bahasanya begini mereka mencuri berita sampai ke langit, sehingga mereka mendapatkan berita itu. Kemudian sampai turun ke bawah. Dan pada akhir hadis, di situ disebutkan bahasanya mereka membumbui suatu kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Dan ini banyak orang yang percaya kedustaan tersebut, kedustaan yang dibawakan oleh dukun. Kemudian definisi dukun dan juga araf atau tukang ramal. Yang pertama dukun. Definisi dukun adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit, atau dapat dikatakan bahwa dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau dia memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Nah, jadi dukun itu dia yang mengambil informasi dari syaitan, memberikan informasi-informasi yang ghaib, atau dia memberikan informasi tentang masa yang akan datang atau yang telah lalu, atau yang tersimpan dalam diri manusia, dalam perkataan hati manusia. Ini definisi dukun. Kemudian beliau membawakan lagi, sebelum bi'tsah, ya ini sebelum diutus Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran dari langit berjumlah sangat banyak.
Sebelum diutus Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, para syaitan yang mencuri pendengaran di langit ini sangat banyak. Tetapi setelah diutus Nabi yang mulia SAW, jumlah mereka berkurang, yakni lebih sedikit. Karena Allah menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. Nah, kita telah dapat pembahasan kemarin tentang fungsi dari bintang. Jadi diantaranya fungsi dari bintang itu untuk apa? Untuk menjaga langit, melempar syaitan, ya, rujumal syayatin dalam surat Al-Mulk. Dan juga perhiasan sebagai perhiasan di langit. Dan juga yang satu lagi adalah sebagai petunjuk jalan. Nah, setelah diutusnya Nabi yang mulia SAW, Allah menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. Ya, ini bintang, ketika bintang itu jatuh, bukan berarti kita malah berdoa, ya Allah kabulkanlah. Ada kan? Kalau di sini insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang ngaku, ya. Ya seperti itu. Itulah dulu masa-masa yang telah lalu ya. Katanya kalau ada bintang jatuh, mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Tuhan, maka akan dikabulkan. Seperti itu. Ini tidak. Padahal bintang jatuh itu untuk apa? Melempar syaitan, ya, melempar syaitan. Kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin kepada antek-anteknya, itu para dukun. Dari golongan manusia tentang berita gaib yang terjadi di bumi. Maka orang-orang bodoh, orang yang bodoh yang mengira bahwasanya itu adalah kasyaf atau penyingkapan suatu yang gaib dan karamah, sungguh telah banyak yang tertipu dengan hal ini. Yani orang bodoh yang mengatakan bahwasanya ketika seorang dukun mengatakan ini dan itu merupakan karamah, ini orang bodoh yang mempercayai hal tersebut. Mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya itu adalah wali syaitan. Ya. Ini banyak sekali dukun-dukun di sekitar kita, ya. Dukun ada yang bahkan kalau dukun sekarang apa? Berjubah dukunnya, berpeci, ya, berbaju koko. Banyak sekali dukun zaman sekarang, bukan seperti dukun zaman dulu, rupanya compang-camping. Dan tapi sekarang dukun banyak yang berjubah juga, mengatakan hal yang gaib, yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, hal gaib tersebut, ya. Dan mereka ini dianggap sebagai apa? Sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Karena wali Allah itu apa? Orang-orang yang bertakwa tentunya. Wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan semakin tambah kesaktiannya, kemampuannya mengetahui sesuatu, dikatakan ini adalah wali Allah. Tidak. Ya. Kita ketahui bahwasanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Mereka tidak semua para sahabat Nabi itu memiliki karamah. Dan pada zaman sekarang seseorang ketika memiliki keahlian sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, pada umumnya ini dinamakan wali. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar. Karamah itu didapatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah, kita perlu ketahui bahwa Bapak dan Ibu yang mulia, itu hanya bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipelajari. Berapa banyak sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya mempunyai karamah, mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan hakikat karamah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yaitu luzumul istiqomah. yakni seseorang itu tetap langgeng, tetap dia istiqomah. Itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karamah itu orang bisa mengetahui hal gaib, bisa berjalan di atas air, bisa apalagi kebal dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu yang kebanyakan manusia sekarang menganggapnya itu sebuah karamah. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka karamah yang sebenar adalah sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim tentang yang dalam kitab Al-Furqan baina auliyaillah wa auliya syaitan, yaitu pembeda antara wali Allah dan wali syaitan, yaitu karamah luzumul istiqomah,
Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas membawakan perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. Jadi, apa itu karomah? Luzumul istiqomah, tetap dia istiqomah, langgeng istiqomah. Ini karomah tidak bisa dipelajari. Sedangkan perdukunan semua manusia bisa mempelajari. Semua manusia bisa mempelajari. Tetapi kalau karomah tidak, ya. Karomah tidak. Tapi perdukunan, ilmu perdukunan ini dia bisa dipelajari. Dipelajari. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktartum minal jinni wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua. Dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, wa qala awliya'uhum minal ins. Ini orang-orang atau manusia berkata, ya Rabb, kami saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Sungguh Rabbmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Baik. Bahasanya para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini, bahasanya syaitan dari golongan jin itu dia juga bersenang-senang dengan golongan manusia. Apa bersenang-senang mereka? Mereka menyesatkan manusia, ya, menyesatkan manusia. Mereka bersenang-senangnya dengan bisa menyuguhkan jadi membantu manusia untuk manusia jadi tersesat. Kemudian kesenangan manusia di sini, karena Allah menyebutkan di sini, Rabbana istamta'a ba'duna. Kami saling bersenang-senang, setan bersenang-senang, manusia juga bersenang-senang. Manusia bersenang-senangnya apa? Itu dia bisa melayani setan, bisa menuruti semua permintaan setan, ya. Menuruti semua permintaan setan. Kemudian yang kedua, yang pertama nanti pengertian kahin atau dukun. Yang kedua adalah araf, tukang ramal. Araf atau tukang ramal yaitu orang yang mengaku mengetahui mengenai sesuatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat atau isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian. Ini paranormal. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang yang hilang. Tempat barang yang hilang dan semacamnya atau sejenisnya sering disebut sebagai tukang ramal. Kalau di bahasa kita tukang ramal atau para nggak normal, ya, orang tidak normal, ahli nujum dan juga peramal nasib dan sejenisnya. Ini adalah araf, tukang ramal. Sebagaimana dikatakan atau dikatakan dalam kitab Syaraf Kitab Tauhid, ya, Fathul Majid, ya. Ini tentang araf. Kemudian telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Safiyah binti Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau paranormal,
lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini orang yang mendatangi peramal, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dia bertanya, walaupun tidak membenarkannya. Bertanya, akan tapi tidak membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini ancaman bagi seseorang yang mendatangi peramal, bertanya dengan sesuatu. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi arraf, peramal atau tukang ramal, au kahinan atau dukun, kemudian dia membenarkan terhadap apa-apa yang dikatakan dukun tersebut, maka dia telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hadis ini yang kedua ini, Nabi kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendatangi paranormal atau tukang ramal atau kahinan atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, maka ini ancaman kepada kita semua yang kaum muslimin, agar kita tidak sembarangan atau bermudah-mudah mendatangi tukang dukun dan juga peramal, membenarkan, bertanya. Karena apa? Karena di sini ada ancamannya, tidak diterima selama 40 hari. Bertanya, kemudian mendatangi. Kemudian mendatangi apa? Dan dia tidak bertanya, akan tapi membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut. Apa konsekuensinya? Dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Apa itu Al-Quran? Kenapa bisa kafir? Kenapa bisa kafir? Kemarin sudah pembahasannya yang hadir di Sabtu kemarin. Kenapa bisa kafir? Orang yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun atau peramal tersebut, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kafir? Ya karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya yang hanya mengetahui sesuatu yang gaib itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama dan juga Rasulullah di sini mengatakan kafir orang yang mendatangi dukun, ya. Baik. Kemudian sebuah hadis yang menceritakan tentang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak laki-laki yang makan dari upah yang telah diberikannya. Pada suatu hari budak itu datang menemui Abu Bakar dengan membawa makanan. Jadi Abu Bakar mempunyai seorang budak. Kemudian pada suatu hari budak tersebut menemuinya dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Jadi budak tersebut memberikan makanan kepada Abu Bakar. Budak itu tiba-tiba berkata kepada Abu Bakar, "Tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu?" Kemudian Abu Bakar bertanya kembali kepada sang budak, "Dari mana engkau dapat?" Budak itu menjawab, "Dahulu pada zaman jahiliyah aku pernah berlagak sok-sokan jadi tukang ramal, meramal untuk seseorang.
padahal aku tidak bisa meramal. Ini baru berlagak saya. Berlagak, bukan peramal beneran. Bukan bekerja sama dengan setan. Aku sengaja menipunya, lalu dia menjumpaiku lagi dan memberiku upah tersebut. Jadi orang tadi, sang budak tadi, pura-pura menjadi seorang peramal, kemudian menipu seorang. Kemudian orang yang tipu tadi, dia menjumpainya lagi, menjumpai sang budak tadi, memberikan upah kepada sang budak tadi sebelum dijadikan budak oleh Abu Bakar. Itulah yang engkau makan tadi. Jadi upah tadi yang dimakan oleh Abu Bakar tadi, yang dibuatkan makanan ini adalah hasil dari menipu siapa? Menipu orang. Jadi peramal. Maka serta merta Abu Bakar memasukkan jari tangannya ke dalam mulut sehingga ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Nah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang mulia, ini menunjukkan bahwasanya ini hadis yang mulia, kewaraan Abu Bakar. Abu Bakar itu berhati-hati terhadap apa-apa yang beliau makan, dari hal-hal yang beliau makan. Dan beliau juga di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang sok-sok mengetahui hal sesuatu yang gaib itu tidak halal di sini. Dahulu ini baru sok-sokan saja. Pura-pura dia mengetahui hal yang gaib, menjadi peramal, maka penghasilannya itu tidak halal. Ini menunjukkan sangat tidak dibolehkan seseorang mengetahui, berpura-pura mengetahui hal yang gaib. Baik. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, ini pembahasan tentang dukun dan peramal. Akan tapi kita perlu ketahui bapak-bapak dan ibu yang mulia, makanya kita membaca kitab tauhid, kita harus membacanya berulang-ulang. Kenapa? Karena sangat penting sekali, apalagi di sini pembahasan ketika kita membaca atau mendengar pembahasan tentang yakni berita atau setan-setan yang mencuri berita ke langit, kemudian turun ke bumi dan membumbui suatu berita tersebut dengan 100 kedustaan, kemudian kedustaan tersebut disampaikan ke manusia dan banyak orang yang percaya. Dan di sini menunjukkan bahasanya manusia itu lemah dan lebih cenderungnya itu menerima keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu lebih suka ke keburukan, ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ya. Bahasanya jiwa itu lebih suka ke keburukan. Makanya ketika dukun menyampaikan ini, tahun depan ini presidennya, tahun depan ini pemimpinnya, kalau dihitung-hitung kita kira-kira banyak yang percaya atau banyak yang tidak percaya? Banyak yang percaya. Ini menunjukkan apa? Diri manusia, jiwa manusia ini lebih suka kepada keburukan. Makanya kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari keburukan, ya. Terhindar dari kesyirikan. Baik. Ini sedikit pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan bapak-bapak dan ibu yang mulia, perlu kita ketahui bahasanya untuk masalah perdukunan dan juga tukang ramal ini sangat banyak sekali di sekeliling kita, dan kita harus berhati-hati mendatangi dukun atau tukang ramal. Karena orang yang mendatanginya tadi diancam sholatnya tidak terima selama 40 hari. Kemudian itu yang dia bertanya kepada dukun tersebut, bertanya tapi dia tidak membenarkan. Bertanya tidak membenarkan. Kemudian orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal,
kemudian dia membenarkan, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berhati-hati dari hal ini semua agar kita terhindar. Maka ini banyak sekali. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya, bagaimana kita mengetahui dukun? Cara mengetahui dukun. Dukun itu berbohong. Ya nggak perlu kita coba-coba mendatangi. Untuk apa? Kita sudah tahu semua. Apalagi kita sudah ngaji, tidak perlu. Ya, tidak perlu kita mendatangi dukun. Ya, untuk mencoba-coba, karena itu tidak ada manfaatnya. Baik, cukup sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, salah datangnya dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Pada Allah saya mohon ampun. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.